dan ketiga anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MLS. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MLS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MLS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Ya, jadi bohong sama sekali. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Karawang Timur, ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibangkai di tempat itu. Dibangkai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kabar Harian mengabarkan. Mata Najwa eksklusif membeberkan rekaman terakhir 6 laskar FPI yang tewas. Ini dia isinya. Pada acara talk show Mata Najwa yang tayang pada Rabu malam 16 Desember membahas soal isu yang tengah hangat dibicarakan, yakni saling serang polisi dengan 6 orang laskar Front Pembela Islam atau FPI. Hal ini terkait dengan tewasnya 6 laskar FPI yang ditembak oleh polisi saat sedang mengawal Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Dalam acara tersebut, secara eksklusif, Mata Najwa menayangkan rekaman isi percakapan terakhir laskar FPI sebelum tewas ditembak polisi. Mata Najwa memperoleh rekaman percakapan conference call yang menggambarkan bagaimana detik-detik saat penembakan terjadi di peristiwa malam 7 Desember itu. Demikian kata Najwa Shihab dalam acara tersebut seperti yang dikutip Kamis. Di awal rekaman percakapan tersebut, terdengar suara teriakan pria yang meminta tolong. Dalam video tersebut juga terdengar suara tangisan pilu pria menjerit kesakitan parah. Pada rekaman tersebut juga sempat terdengar beberapa kali suara tembakan. Sekretaris FPI Munarman menyebut bahwa rekaman itu merupakan telepon konferensi antara mobil kepala rombongan dengan 2 mobil rombongan lainnya. Itu adalah percakapan terakhir. Itu semacam telepon conference antara mobil kepala rombongan yang sudah sampai di lokasi tujuan dengan mobil Chevrolet yang korban 6 dengan mobil yang 3M57.
Seperti yang diketahui sebelumnya, kronologis tewasnya 6 laskar FPI memiliki keterangan yang berbeda antara pihak polisi dengan FPI. Versi polisi menyatakan penembakan terhadap 6 orang anggota FPI itu dilakukan karena mereka menyerang polisi. Sedangkan menurut FPI, ke-6 orang anggotanya tidak membawa senjata tajam dan senjata api. FPI membantah bahwa anggota menyerang polisi. Mobil mereka dipepet mobil polisi, kemudian berhenti dan ditembak. Kirim pesan pada penguasa Jakarta, Cak Nun mengatakan, "Alhamdulillah dijawab." Muhammad Ainun Najib atau dikenal juga sebagai Cak Nun mengaku menghubungi seorang penguasa di Jakarta pada Minggu 13 Desember 2020. Berikut isi pesannya. "Jaluk tulung kondo are-are ojo nemen-nemen loh ya. Yo opo uang iku yo syahadat, yo sholat, yo niati api, mas yo carane gak bijaksana. Umpama wong sing kok tahan iku setan, elingo nek polisi duduk malaikat." Pemerintah berkuasa atas Indonesia, tetapi tidak berkuasa atas kehidupan, nasib, min haistu layat nasib keluarga kita, anak istri kita. Masih yo iso nangkep maling dek kampung, dihukum ae, ojo sampai diidoni. Di atas kebenaran ada kebaikan. Puncak pencapaian kebenaran dan kebaikan adalah martabat. Puncak martabat adalah kemuliaan. Wong iso salah, tapi menungsoni tetap duwe Allah. Setelah itu dia menuliskan bahwa pesan tersebut mendapatkan jawaban. Alhamdulillah dijawab, leres Cak, saya forward nang are-are. Demikian kata Cak Nun menambahkan. Cak Nun mengatakan bahwa dalam hidup pasti yang dibela adalah martabat manusia. Dalam hidup ini pasti yang kita bela adalah martabat manusia dan muruah kemanusiaan. Demikian tuturnya. Ia menambahkan, kita berpihak kepada Tuhan dengan menyayangi semua makhluknya, terutama umat manusia. Berjuang mencapai kebersamaan, persatuan dan kesatuan karena Allah sendiri mengkonsep umat manusia adalah ummatan wahidah. Dia pun mengatakan bahwa manusia nampak kecil di mata Sang Pencipta. Bahkan ketika ada manusia lapar, Tuhan berempati dengan meletakkan dirinya pada orang lapar itu. "Wahai hambaku, aku lapar, engkau tak memberiku makan. Aku haus, engkau tak memberiku minuman. Aku kesepian, engkau tak menyapaku." Demikian tambahnya. Tahanan satu sel histeris, berebut peluk dan cium tangan Habib Rizik. Setelah resmi dijebloskan ke rumah tahanan atau rutan narkoba Polda Metro Jaya, Habib Rizik dikabarkan menjadi idola para tahanan lain. Mereka dikabarkan histeris, tak menyangka bisa berada dalam satu sel dengan Habib Rizik Syihab. Salah satu akun Twitter bernama Fahmi Al-Kaitiri alias F. Kadrun menyampaikan para tahanan yang penuh tato di badan itu berebut untuk mencium tahanan Habib Rizik Syihab. Bahkan dari mereka tidak mau melepas pelukannya terhadap Imam Besar Front Pembela Islam FPI itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Habib Rizik Syihab ketika berada di sel rutan narkoba Polda Metro Jaya. Penyidik Subdit 1 Direskrimum Polda Metro Jaya masih melakukan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab usai dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 14 jam dengan 84 pertanyaan. HRS ditahan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 12 hingga 31 Desember 2020 yang akan datang. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara Kamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Habib Rizik Syihab resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan dan penghasutan. Oleh penyidik, Habib Rizik disangkakan dengan pasal 160 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara dan pasal 216 KUHP. Ratusan pasukan TNI Polri patroli besar-besaran hingga kerahkan kendaraan taktis. Ada apa? Ratusan aparat gabungan TNI Polri dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya menggelar patroli berskala besar pada Senin 14 Desember. Mereka mengelilingi sejumlah wilayah di Jakarta. Sebelum patroli berlangsung, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadir Imran dan Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Saleh Mustafa lebih dulu memimpin apel di Makodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur.
Pada kesempatan kali ini, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman tak bisa hadir. Ia harus melayat karena wafatnya Wakil Kasat Letjen TNI Herman Asaribab di RSPAD Gatot Subroto. Karena itu, Majen Dudung kemudian digantikan oleh Brigjen M. Saleh. Dalam konferensi persnya, Saleh mengatakan patroli yang digelar kali ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masih adanya penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Sehingga pihaknya menginginkan akselerasi keterlibatan TNI Polri dalam memutus penyebaran yang semakin intensif. Demikian kata Saleh. Selain itu, Saleh mengatakan tujuan lainnya dalam kegiatan patroli kali ini yakni dalam rangka menghadapi libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Saleh menuturkan kegiatan patroli ini dilakukan sebagai tanggung jawab pihaknya demi keselamatan dan keamanan masyarakat. Untuk itu perlu adanya sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan di wilayah Kodam Jaya atau Polda Metro Jaya. Menurut Saleh, TNI Polri ibarat satu badan yang tidak bisa terpisahkan. Karena itu perlu satu kolaborasi atau kerjasama. Saleh menegaskan Kodam Jaya dalam hal ini TNI siap mendukung langkah atau tindak lanjut yang diambil oleh Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Saleh mengatakan pasukan gabungan yang dilibatkan dalam patroli berskala besar ini lebih kurang berjumlah 200 personil. Ianya menggunakan kendaraan bermotor dan mobil melewati jalan-jalan utama DKI Jakarta. Selain motor dan mobil, patroli tersebut juga mengerahkan kendaraan taktis milik TNI. Adapun patroli tersebut dimulai dari Makodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur dan berakhir di Mapolda Metro Jaya. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ada dua agenda dalam patroli berskala besar kali ini. Pertama, untuk mengamankan ibu kota. Kedua, mendisiplinkan masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Menurut Fadil, pengamanan ibu kota menjadi penting mengingat tidak lama lagi memasuki kegiatan akhir tahun, yakni Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2021.